Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi, Sapaan Tuhan bagi kita. Hari ini Selasa tanggal 17 Agustus tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, adapun yang menjadi sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Pengkhotbah 7 ayat yang ke-8. Demikian firman-Nya. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu hidup sabar. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di zaman sekarang ini tidak gampang atau tidak mudah untuk menemukan orang-orang yang namanya hidup sabar. Banyak orang cenderung cepat-cepat dan sembarangan dalam hal mengerjakan sesuatu hal. Atau ketika dalam masalah dan pergumulan hidup, kita sering langsung mempersalahkan Tuhan. Selain itu juga saudara-saudara, kita terkadang mendengar nasihat yang mengatakan, yang sabar ya, karena orang sabar itu dikasihani Tuhan. Lantas apa yang sering respon dari orang yang mendengarkan pernyataan itu? Tidak lain tidak bukan, banyak orang menimpali, kesabaran kan ada batasnya. Lantas kalau kita pikir-pikir saudara-saudara, apa sebenarnya itu kesabaran? Kesabaran adalah ketenangan hati dalam menghadapi cobaan. Kesabaran adalah lawan dari kemarahan yang tidak pada tempatnya. Kemampuan untuk menahan diri dalam menghadapi situasi-situasi sulit. Sifat tenang, tabah, tidak tergesa-gesa atau terburu nafsu. Itulah yang namanya sabar. Ketika orang lain marah, menyakiti kita atau berbuat jahat kepada kita, tanpa pikir panjang saudara-saudara, banyak orang ingin segera mendabrak atau membalasnya. Saudara yang terkasih, kalau demikian yang terjadi, apa bedanya kita dengan orang-orang dunia yang membalaskan kejahatan dengan kejahatan? Sebagai orang Kristen, ingatlah saudara-saudara, kita dituntut untuk memiliki kesabaran dan saling bersabar satu sama yang lainnya. Mengapa? Karena Tuhan kita adalah Allah yang penuh kasih saudara-saudara, yang penuh sabar terhadap umat ciptaannya. Bukankah dikatakan saudara-saudara di dalam Mazmur 145 yang ke-8, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Jadi kita selaku anak-anak Tuhan sudah tentu dalam hidup kita harus terpatri yang namanya sikap sabar. Karena Tuhan itu adalah Bapa kita, yang eksistensinya, keberadaannya selalu memperlihatkan kesabaran. Begitu juga saudara-saudara, karena kesabaran adalah bagian dari kasih. Dan kekristenan itu identik dengan yang namanya kasih. Mengapa? Karena Allah kita adalah kasih adanya. Bukankah juga saudara-saudara dikatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Saudara yang terkasih, jika kita mengaku diri sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, tapi kita tak mempunyai kesabaran, maka kita perlu introspeksi diri, kita perlu bertobat saudara-saudara.
Karena kalau kita tidak bertobat, pasti kita akan menjadi batu sandungan terhadap orang lain. Kita akan mencoreng wajah Tuhan Yesus yang penuh kasih dan kepedulian terhadap hidup kita. Ingatlah, dengan kesabaran, seseorang dapat melihat hal-hal yang positif di tengah kesukaran sekalipun. Dan bagi orang sabar, selalu ada harapan. Bukankah saudara-saudara banyak orang Kristen yang tidak sabar dalam hidup ini menantikan pertolongan dari Tuhan? Dan akhirnya mereka pun tidak mengalami berkat-berkat Tuhan. Kesabaran adalah kunci untuk sebuah hubungan kerjasama yang baik, sehingga berkat-berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ketika kesabaran itu jauh dari kehidupan kita, apa yang terjadi? Amsal 15 ayat ke-18 berkata, saudara-saudara, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang sabar memadamkan perbantahan. Artinya apa? Artinya pertengkaran dan permusuhan seringkali terjadi ketika ada pihak yang tidak sabar alias mudah tersulut emosi. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui sapaan kita saat ini, kita diajak agar hidup penuh kedamaian. Agar kedamaian itu terjadi dalam hidup kita, keluarga kita. Mari buang jauh-jauh sikap tinggi hati, tetapi kesabaran itulah yang selalu menguasai hidup kita. Itulah yang selalu terpatri dalam hidup kita. Yakin dan percaya, cepat dan lambat, mujizat itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada hamba-Mu ini, sehingga hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Begitu juga kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube di pagi hari ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu menekankan dan mengajak kami untuk menjadi pribadi yang sabar dalam menjalani kehidupan ini. Karena dengan kesabaranlah ada damai terjadi dalam hidup kami. Dengan kesabaranlah kami akan beroleh berkat-berkat Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan, mari Engkau meterangkan kebenaran firman-Mu ini melekat di dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Olehnya mereka dikuatkan ketika mereka lemah. Olehnya mereka akan mendapat kesembuhan ketika mereka sakit. Mereka akan mendapatkan jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan permasalahan kehidupan. Karena memang tiada mustahil bagi Engkau ya Bapa di surga. Engkau adalah Allah kami yang maha dahsyat dan luar biasa, yang selalu peduli akan kehidupan setiap orang yang percaya. Bapa di surga, hamba berdoa di pagi hari ini untuk para pendengar. Mari Engkau berkati rumah tangga mereka. Engkau berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Anak-anak yang Engkau titipkan di tengah-tengah keluarga, mari Engkau berikan kesehatan dan kepintaran. Tuhan Yesus, hamba juga tidak bosan-bosannya berdoa untuk para pendengar yang belum mempunyai momongan. Mari Engkau berikan momongan ya Tuhan. Yang belum mempunyai pekerjaan, mari Engkau berikan pekerjaan. Yang belum mempunyai jodoh, Engkau berikan jodoh yang tepat buat mereka. Hanya kepadamu hamba memohon dan mengadu. Itu juga Bapa, hamba berdoa untuk yang sakit, di mana mereka tergeletak di rumah sakit maupun di rumah, baik itu dikarenakan sakit virus corona dan sakit apapun. Tuhan, mari Engkau jamah tubuh mereka sehingga beroleh kesembuhan yang luar biasa. Karena Engkau adalah dokter dari segala dokter. Engkau adalah penyembuh yang ajaib. Ketika Engkau bertindak, yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang ada persoalan akan mendapatkan jalan keluar. Inilah doa hamba Tuhan di pagi hari ini. Hamba yakin dan percaya itu akan terjadi, karena hamba berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu Kristus Yesus, Juru Selamatku yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.